kedua mempelai yang berbahagia bersama Bapak, Mama saksi, orang tua, keluarga, Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang juga sama saya kasih, para suster dan frater yang turut berbahagia dalam perayaan syukur pernikahan kedua mempelai ini yang juga sama saya kasihi. Siapa di antara kita yang dalam hidupnya pernah diundang dalam perkawinan, pesta pernikahan? Siapa yang pernah diundang? Semua yang hadir di sini. Baik. Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah diundang tapi dia hadir dalam pernikahan? Adakah tidak? Yang tidak pernah diundang, yang tidak diundang tapi dia hadir. Adakah tidak? Angkat tangan. Masih tidak mau. Sekarang untuk kedua mempelai. Jadi tadi saya beri mic tadi untuk kamu dua itu ada maksud. Saya undang kamu dua bisa berdiri dulu kan? Baik. Cinta Anda berdua, Ando dengan Vivi. Ando dengan Vivi. Ando, cintamu sungguh-sungguh langgar kali. Cinta langgar kali. Mungkin Ando bisa katakan sedikit ya. Dari Batu Merah A, Ando bisa langgar kali menyeberang jembatan gantung menuju ke Rai Ikun. Kira-kira cinta pertama Anda itu di mana ya? Jatuh di mana? Apakah jatuh di kali, di jembatan gantung, di Rai Ikun atau di mana? Awal ya. Waktu duduk di bangku SMA. Duduk di bangku SMA. SMA di mana itu? Kimbana. Jadi itu berarti di waktu itu juga sekolah di Kimbana. Benar kan? Lalu kira-kira waktu jatuh cinta pertama itu ungkapan kata apa yang kamu ekspresikan kepada Vivi? Ungkapan pertama. Engkau ngomong apa? Silakan. Berawal dari ambil nomor HP dari teman dari Terus sudah lama dari nomor telepon dari temannya pasti ada Syamil. Itu anak kenal yang sama. baik Vivi, kira-kira reaksi kamu pada saat itu bagaimana? Reaksi waktu itu awalnya maksudnya sesuai karena teman kelas waktu itu. Dari kelas 23 teman kelas. Ya, belum ada perasaan ya? Awalnya belum ada. Karena kami juga setelah kami dari SMA sahabat kan cukup lama. Dari sahabat akhirnya saya juga merasa nyaman. Oke. Dari situ mulai sering sampai saat ini. Lalu sering-sering ke rumah juga? Iya, sering ke rumah. Ini Aldo biasa ke Rai Ikun ke tidak? Ikut, masih belum pacaran sudah sering ikut. Sebelum pacaran, lalu sesudah pacaran juga terus ya? Iya. Baik. Kira-kira perasaan Anda berdua hari ini bagaimana? Perasaan Anda berdua, Aldo? Berdua sama-sama bahagia. Ya. Ingat bahwa hari ini Tuhan mengundang Anda berdua masuk ke dalam rumahnya. Tuhan mengundang Anda. Tuhan mengundang Anda agar perkawinan Anda harus diberkati. Dan undangan dari Tuhan itu Anda berdua meneruskannya kepada kami sekalian. Dan hari ini kami sekalian juga hadir datang berkumpul di rumah Tuhan ini. Karena itu Anda harus bersyukur dan bergembira bahwa Tuhan punya kepedulian kepada Anda berdua, mengundang Anda berdua dan merestui hari ini Anda berdua diberkati dalam kebersamaan hidup Anda sebagai suami istri. Bukan hanya Anda berdua yang berbahagia, tetapi kami sekalian yang hadir dalam perayaan ini juga turut berbahagia. Kami bangga untuk keberanian Anda pada hari ini maju ke depan altar Tuhan dan mau berjanji untuk hidup setia sampai mati.
Kamu berdua berjanji untuk apa? Aduh, Setia. hidup setia sampai mati. Berarti hidup sendiri-sendiri. Hah? Maksudnya hidup setia sampai mati tetapi hidup sendiri-sendiri. Atau Anda berdua hari ini berjanji untuk hidup bersama. Ingat, Anda berdua berjanji untuk hidup bersama. Kalau Anda berdua berjanji untuk hidup sendiri-sendiri, jangan bawa janji Anda masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan janji Anda untuk hidup bersama itu sesungguhnya harus tetap dipertahankan sampai apa? Sampai maut memisahkan. Sampai mati itu. Silakan. Hari ini kita mendengar kisah tentang perkawinan di Kana. Dan Yesus bersama para muridnya, keluarga kudus Nazaret diundang hadir ambil bagian dalam perkawinan di Kana. Justru mereka diundang dan ketika tuan pesta mengalami kehabisan anggur, ada pertolongan yang datang dari keluarga kudus Nazaret. Kita bisa membayangkan kalau pada waktu itu Yesus tidak diundang hadir dalam pesta perkawinan di Kana, lalu terjadi kehabisan anggur seperti itu. Siapa sesungguhnya yang bisa membantu? Siapa sesungguhnya yang bisa mengubah air jadi anggur? Kita tidak tahu siapa yang bisa. Atau di antara kita yang duduk ini bisa ubah air jadi anggur kan? Bisa atau tidak? Air jadi sopi kepala satu bisa. Atau tapi itu Yesus dia buat. Ingat perkawinan Anda hari ini Tuhan undang. Tuhan undang yang pertama. Karena itu undangan yang pertama ini yang sungguh membahagiakan dan membanggakan keluarga dan kami sekalian hari ini tidak berhenti pada saat pernikahan ini. Jangan lupa undang Tuhan hadir selalu di dalam setiap situasi kehidupan rumah tangga Anda. Jangan undang Tuhan hanya pada saat susah, pada saat mara bahaya, lalu kita undang Tuhan. Tetapi pada saat situasi sukacita, gembira, untung dan keberhasilan, kita lupa segala-galanya. Tuhan kita singkirkan jauh-jauh dari kehidupan rumah tangga kita. Ingat, undanglah selalu Tuhan masuk tinggal di dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua. Bangunlah komunikasi yang baik dengan Tuhan sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Maria, Bunda Yesus. Dia mendekati putranya tanpa paksa dan putranya mendengarkan, dan Maria sendiri juga mendengarkan putranya. Karena itu dalam kebersamaan hidup Anda berdua sesungguhnya perlu membangun sikap saling mendengarkan satu sama lain. Rumah tangga Anda berdua hanya bisa tercipta aman, damai dan tentram kalau Anda berdua sungguh-sungguh menanamkan sikap yang satu ini, saling mendengarkan. Yesus Putra Allah mendengarkan Maria bundanya, dan Bunda Maria mendengarkan Yesus putranya. Dan justru dalam sikap saling mendengarkan itu ada solusi ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan persoalan. Dan lebih dari itu, ingatlah nasihat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose hari ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Dan hai suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Ingat, mengasihi tanpa harus menjalani sikap kasar kepada pasangan. Jangan kita bilang, saya mencintai engkau, tetapi setiap hari pengpang. Lalu apa ungkapan nyata dari kasih itu sendiri? Kasih tanpa bersikap kasar, itulah ungkapan kasih yang sungguh-sungguh murni. Dan hai anak-anak, taatilah orang tua.
Jadi relasi hubungan di dalam keluarga kalau tercipta baik, maka suasana ketenangan, kedamaian itu juga pasti akan sungguh-sungguh tercipta. Dan disitulah Tuhan akan hadir tinggal bersama-sama dengan Anda sebagai suami istri dan anak-anak di dalam satu keluarga. Semoga pesan sabda Tuhan di hari sungguh penuh bahagia buat Anda berdua ini sungguh-sungguh menghidupi rumah tangga Anda, dan sungguh-sungguh Anda pertahankan janji cinta Anda yang hari ini Anda ungkapkan di hadapan kami sekalian. Janji tidak hanya sebatas janji, tetapi janji yang sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktek hidup kita yang nyata. Cinta Anda sudah langgar kali, ingat itu. Dan itu perjuangan. Anda berjuang, sudah lewat kali sampai ke rai ikun. Karena itu pengorbanan yang sama sesungguhnya harus Anda buktikan dan harus Anda tunjukkan bahwa rumah tangga kami akan tetap bertahan damai, bahagia sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekali lagi saya ingatkan, dalam membangun kebersamaan hidup rumah tangga Anda, jangan lupa Tuhan. Undanglah Tuhan selalu hadir dalam rumah tangga Anda, apapun situasi kehidupan yang Anda hadapi. Hari ini Anda bahagia, tetapi ingat, dalam perjalanan hidup selanjutnya bisa saja Anda mengalami banyak kekurangan. Kurang adanya perhatian, kurang adanya dukungan. Dan kekurangan-kekurangan yang Anda hadapi di dalam kehidupan rumah tangga Anda bukan tidak mungkin bisa menciptakan konflik dan terancam perceraian. Tuan Pesta dikala mengalami kekurangan, kehabisan waktu. Namun Maria tahu kepada siapa dia harus meminta maaf. Dia menunjukkan kepedulian datang kepada putranya dan menyampaikan kepada putranya tanpa memaksa kehendak, dan membiarkan kehendak Yesus terjadi. Karena itu sekali lagi, kekurangan-kekurangan bisa muncul di dalam kehidupan rumah tangga. Dan apapun bentuk kekurangan yang Anda hadapi di dalam kehidupan rumah tangga Anda, jangan lupa dalam doa. Karena itu jangan lupa, habis nikah lebih rajin berdoa, lebih rajin merayakan Ekaristi. Jangan hari ini berkat, minggu depan sudah tidak masuk gereja lagi. Karena itu banyak pasangan yang seperti itu. Karena pesta sudah selesai, semuanya sudah selesai. Lalu Tuhan kita lupakan setelah habis pesta. Daging semua sudah habis, anggur semua sudah habis, minuman semua sudah habis. Kita lupa segala-galanya. Bahkan Tuhan juga bisa kita lupa. Ingat, kalau Tuhan sudah kita lupa seperti itu, bisa jadi juga pasangan yang selalu dekat dengan kita juga terancam kita lupa dengan dia. Hari ini Anda berdua berjanji, hidup semati, apapun situasi, tetap dalam untung dan malang, kami tetap bersatu. Bersatulah selalu dan timbalah kekuatan dari Tuhan yang menjadi pemilik pernikahan Anda berdua. Akhirnya saya mengucapkan profisiat dan selamat memasuki hidup rumah tangga yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.